Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Luar biasa ya, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Anak-anak, hari ini pada pertemuan pagi ini kita akan belajar mengenai 7 pembiasaan PKT. Dan kebetulan hari ini kita belajar mengenai pantik foam. Apa itu pantik foam? Pantik foam adalah pantang plastik dan styrofoam. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengenali apa itu plastik dan styrofoam. Terlebih kita akan belajar apa kelebihan dan apa kekurangannya. Oke anak-anak, mari kita saksikan PPT kita pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Wisnu hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa bukan? Semoga kalian selalu sehat bersama dengan keluarga kalian. Anak-anak, hari ini kalian sudah tidak melaksanakan PAS. Ada mungkin beberapa kelas yang sudah hari-hari sebelumnya sudah selesai melaksanakan PAS. Nah, hari ini resmi semua sudah selesai melaksanakan PAS. Dan kita hari ini akan belajar tentang 7 gerakan PKT anak-anak. Nah, yang Bapak bahas hari ini adalah pantang plastik dan styrofoam. Beberapa waktu yang lalu ada teman kalian yang sudah membahas mengenai pengenalan sampah dan gerakan kejujuran. Sekarang kita akan belajar mengenai pantang plastik dan styrofoam. Kita lihat anak-anak. Di gambar ini kalian bisa melihat ada 2 gambar, di mana gambar yang satu terlihat ada anak-anak yang sedang bermain di atas tumpukan sampah. Kalau kalian melihat, mungkin kalian akan merasa sedih karena mereka bermain di atas tumpukan sampah dan sampah plastik lagi kan kalau kalian lihat semua itu. Sama di gambar yang kedua. Kalian lihat di pantai ini terdapat banyak sekali sampah dan kebanyakan itu adalah plastik. Nah, nanti kita akan membahas tentang plastik dan styrofoam. Hari ini ada 4 pembahasan, yaitu pengertian plastik dan styrofoam, contoh plastik dan styrofoam, bahaya penggunaan plastik dan styrofoam, dan katakan tidak untuk plastik dan styrofoam. Kita mulai yang pertama anak-anak. Yang pertama, pengertian plastik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer yang bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan kualitas plastik. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas, keras, ketahanan, dan lain-lain. Jadi, sebetulnya plastik itu digunakan untuk membuat manusia terbantu sebenarnya. Tetapi kadangkala manusia juga tidak melihat efek dari penggunaan plastik itu. Nah, sekarang pengertian styrofoam. Styrofoam adalah jenis bahan kimia organik yang tidak bisa terurai oleh alam. Sekali lagi Bapak ulangi. Styrofoam adalah jenis bahan kimia organik yang tidak bisa terurai oleh alam. Jadi betapa bahayanya styrofoam bagi kita sebenarnya. Ini adalah contoh bagaimana hasil dari styrofoam. Ada yang dari botol minum, ya kan, tempat minum, tempat makan, dan ini bermacam-macam. Dan ini sudah sering kalian lihat sebenarnya. Bahkan dulu kalau kalian pernah ke tempat makan yang agak terkenal itu, tempat minumnya itu jelas terbuat dari styrofoam. Sebenarnya ini yang tidak benar. Kenapa? Kembali lagi Bapak sampaikan, styrofoam tidak dapat diurai. Jadi sampah itu akan tetap menjadi styrofoam dan tidak bisa teruraikan. Nah, dan ini adalah contoh hasil olahan dari plastik. Mungkin kalian tahu semua dan sudah pegang bahkan tidak asing buat kalian, buat orang tua kalian, buat keluarga kalian. Mulai dari kantong plastik, botol plastik, dan sebagainya. Ini sangat sering kita lihat, bahkan sangat dekat dengan kita.
Tapi kadang kita tidak tahu bagaimana bahayanya plastik ini buat kehidupan kita selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana bahaya plastik bagi manusia, hewan, dan lingkungan sekitar kita. Yang pertama, plastik adalah material yang tidak bisa terdegradasi atau terurai. Yang kedua, plastik baru bisa diuraikan oleh tanah setidaknya setelah tertimbun selama 200 hingga 400 tahun. Plastik akan menimbulkan zat kimia yang dapat mencemari air tanah dan tanah sehingga tingkat kesuburannya menurun. Kalau kalian lihat gambar di sebelah ini adalah tumpukan sampah dan kebanyakan terbuat dari plastik. Kalian bisa bayangkan bagaimana sampah ini nanti akan mencemari air dan kualitas tanahnya. Jelas tanah yang di bawah tumpukan plastik ini tingkat kesuburan jelas akan berbeda dengan tanah yang tidak ditumpuki oleh sampah. Apalagi kualitas air tanahnya. Ini hanya contoh anak-anak, dan ini ada di sekitar kita. Kita harus ingat itu. Nah, kita lihat di sini bahaya yang ketiga. Plastik itu telah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan juga ikan-ikan yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya setiap tahunnya. Bahkan hewan penyu di Kepulauan Seribu banyak yang mati hanya karena memakan plastik. Karena apa? Karena penyu itu mengirap kantong plastik atau sampah plastik tersebut. Penyu kira sebagai ubur-ubur salah satu makanan favorit dari hewan penyu itu. Kalian lihat gambar ini. Bagaimana keindahan laut, keindahan hewan laut begitu mempesona, tetapi itu tercemar karena adanya botol plastik. Dan bagaimana seekor ikan ini akan memakan sampah plastik. Kalian bisa bayangkan bagaimana nanti jika plastik itu sudah masuk ke dalam perut ikan. Dan lihatlah di atas permukaan laut ini, sampah plastiknya begitu banyak. Mungkin saat ini orang merasa tidak apa-apa. Tapi kalau orang berpikir ke depan, besok kalau keturunan saya, kalau anak-anak saya bisa gak melihat hewan-hewan ini? Mungkin yang Bapak takutkan, saat kalian dewasa kalian tidak bisa melihat hewan laut ini. Tidak bisa melihat penyu, karena mereka mati karena salah makan. Karena yang mereka makan itu plastik. Dan bisa dibayangkan bagaimana hancurnya ekosistem laut seperti ini, anak-anak. Bahaya plastik lagi yang keempat. Pembuangan sampah plastik yang secara sembarangan di sungai-sungai itu akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penjembatan aliran air sehingga bisa menyebabkan banjir. Selain menyebabkan banjir, yang jelas kualitas airnya kan buruk ini kan. Kualitas airnya buruk, bahkan kesuburan tanahnya pun berkurang. Apalagi ditambah dengan bahaya banjir. Sangat merugikan manusia sebenarnya. Kembali lagi, karena apa? Karena tidak bisa terurai. Kalaupun terurai membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Apakah kita mau seperti itu? Tidak kan? Oke, bahaya yang kelima. Bahaya sampah plastik bagi manusia, hewan, dan lingkungan kita. Bahaya yang kelima adalah sampah plastik yang dibakar itu akan membuat polusi udara. Karena apa? Karena ketika plastik dibakar, bahan kimia yang menjadi racun itu akan menyebar ke udara dan atmosfer. Sehingga apa? Sehingga udara itu menjadi terkontaminasi, tercemar.
Yang ditakutkan bagaimana? Kalau sudah udara itu tercemar oleh asap pembakaran plastik itu dan secara langsung ataupun tidak langsung terhirup oleh kita, mungkin saat ini nggak kerasa. Tetapi yang ditakutkan, kalau itu terhirup atau dihirup oleh anak kecil, takutnya saat dewasa, mereka nanti mengalami efeknya. Karena efeknya akan terasa saat dia dewasa nanti. Karena apa? Karena kembali lagi, mereka selalu menghirup udara-udara yang terkontaminasi. Karena apa? Karena pembakaran plastik. Bukankah ini menjadi hal yang sangat mengerikan buat kita? Apakah kalian mau menghirup udara yang terkontaminasi oleh pembakaran hasil-hasil sampah plastik itu? Tidak, bukan? Nah, oleh karena itu anak-anak, mari kita harus punya semangat bahwa kita bisa tidak menggunakan plastik atau mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Caranya bagaimana? Yang pertama, membawa alat makan yang bisa digunakan kembali ketika kamu berpergian, seperti sendok, garpu, sumpit, dan lain sebagainya. Yang kedua, selalu membawa wadah sendiri jika kamu berencana untuk membawa pulang makanan dari luar atau dari rumah makan. Yang ketiga, bawa botol minum milikmu sendiri ketika kalian keluar makan atau diajak makan di luar. Yang keempat, selalu membawa tas belanja sendiri kemana-mana. Yang kelima, mari kita mengurangi penggunaan tisu basah. Yang keenam, kita menggunakan produk dengan yang dikemas dengan bahan beling kaca atau karton. Yang ketujuh, tidak lagi menggunakan sedotan untuk minuman dari restoran atau tempat makan yang lainnya. Dan yang terakhir, mari kita membeli barang yang bisa didaur ulang kalau kita membeli bahan dari plastik. Nah, anak-anak, kita buat komitmen untuk berani berkata tidak dalam menggunakan plastik. Kita kurangi. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Kita kurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Karena kita tahu, kalian tahu betapa bahayanya efek dari plastik dan styrofoam itu. Kalian lihat gambar ini, bayangkan saat kalian melihat hewan penyu ini memakan kantong plastik, apa yang akan terjadi? Kalian lihat bagaimana sampah plastik sekarang bisa menjadi hal yang menakutkan buat kita. Sebenarnya ini lebih menakutkan untuk apa? Lebih menakutkan untuk masa depan kita. Karena sekarang sudah luar biasa. Bayangkan keindahan biota laut, kekayaan alam laut rusak dan hancur gara-gara penggunaan plastik dan styrofoam yang sangat berlebihan. Apakah kalian tidak ingin melihat laut yang bersih? Tempat yang bersih, yang jauh dari sampah plastik dan styrofoam? Apakah kalian menginginkan gambar ini selalu ada dan ada terus? Tidak, bukan? Bayangkan kalau hal ini terjadi, dan ini memang sudah terjadi. Kalian lihat saja bagaimana gambar itu menceritakan keadaan yang sebenarnya. Bayangkan jika ini semua terjadi. Bapak tidak ingin kalian saat kalian beranjak dewasa banyak hewan-hewan yang punah. Karena apa? Karena efek dari penggunaan yang berlebihan plastik dan styrofoam. Oleh karena itu anak-anak, mari kita kurangi penggunaan sampah plastik dan styrofoam demi masa depan yang lebih baik, demi generasi kita yang akan datang, dan demi semua makhluk hidup yang ada di bumi.
Siapa sih yang tidak ingin melihat seperti ini? Mari, jika ingin melihat tempat seperti ini banyak ada di Indonesia, kita kurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Begitu indah sebenarnya kalau kita bisa menjaga keseimbangan lingkungan kita. Oleh karena itu, Bapak ingin kalian berkomitmen bisa menjaga kebersihan lingkungan kita, bisa menjaga alam kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Begitu indah sebenarnya kalau kita bisa menjaga keseimbangan ini. Mari anak-anak, kita buat Indonesia lebih baik. Kita kurangi plastik dan styrofoam. Sekali lagi, terima kasih anak-anak. Buat Indonesia lebih baik. Nah, anak-anak sudah melihat ya tadi penayangan PPT dan videonya. Oleh karena itu, mulai sekarang kita berusaha sebagai anak-anak Tarakanita, sebagai siswa-siswi Tarakanita, kita berusaha dari diri kita sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Karena apa? Karena kita tahu plastik dan styrofoam itu sangat merusak. Bukan hanya merusak bagi diri kita, bagi lingkungan kita, tetapi juga akan berdampak buruk juga bagi makhluk hidup yang lainnya. Untuk itu, mari anak-anak kita berkomitmen sekali lagi kita kurangi penggunaan plastik dan styrofoam mulai dari kita dan mulai hari ini. Oke, sekali lagi salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes.